Dalam konteks memuji Allah Subhanahu wa taala, kosakata yang digunakan Al-Qur'an sangat singkat, yaitu hanya kata alhamdulillah. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh memuji manusia terlalu panjang lebar. Manusia, sadar atau tidak sadar, sebenarnya dia mendapat nikmat dari Allah kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali kita bertemu tentang kajian tafsir dan filsafat. Ini adalah lanjutan dari penafsiran Quran surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Dan pada video yang lalu kita sebutkan, apakah boleh manusia memuji kepada sesamanya ataupun memuji kepada tumbuhan ataupun hewan. Tentu saja jawabannya adalah boleh. Hanya saja Al-Quran memberikan syarat-syarat, biarpun secara tidak langsung, bagaimana etika kita dalam memuji itu. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi, dalam konteks memuji Allah Subhanahu wa taala, kosakata yang digunakan Al-Quran sangat singkat, yaitu hanya kata alhamdulillah. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh memuji manusia terlalu panjang lebar. Artinya, pujian itu harus proporsional. Karena manusia ini secara psikologi, kalau dia dipuji secara berlebihan, dia akan lupa diri. Selain itu juga, pujian yang berlebihan kepada manusia yang lain bisa merugikan yang memuji dan yang dipuji. Kerugian terhadap yang memuji, dia seolah-olah dianggap sebagai orang yang mengharapkan sesuatu kepada yang dipujinya. Dan kerugian bagi yang dipuji adalah dia bisa lupa diri karena dia menganggap bahwa dirinya ada dalam posisi kesempurnaan. Padahal seperti yang kita tahu, hakikatnya manusia ini adalah makhluk yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, pujilah kawan kita, pujilah sahabat kita, pujilah keluarga kita secara proporsional. Karena untuk memuji Tuhan saja yang maha sempurna, Al-Quran hanya menggunakan kosakata yang sangat singkat, yaitu alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi, paling tidak Al-Quran menggunakan dua kosakata dalam konteks pujian ataupun mengucapkan terima kasih kepada Allah. Yang pertama adalah alhamdulillah dan yang kedua adalah asyukru. Banyak uraian para pakar-pakar Al-Quran tentang perbedaan dua kosakata itu. Ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah itu maknanya adalah kita memuji Allah, baik kita yang mendapat nikmat ataupun orang lain. Sedangkan asyukru maknanya adalah kita ucapkan ketika orang lain yang mendapat nikmat. Ada juga pakar tafsir yang lain mengatakan bahwa alhamdulillah itu diarahkan pujian kepada sifat-sifat Tuhan. Kemudian kalau asyukru diarahkan pujian itu terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan. Agaknya pendapat yang benar, menurut saya secara pribadi adalah pendapat yang mengatakan bahwa alhamdulillah dan asyukru adalah dua kosakata yang sinonim. Artinya maknanya sama. Karena bagaimanapun, manusia sadar atau tidak sadar, sebenarnya dia mendapat nikmat dari Allah kapanpun. Kalau satu sisi dia tidak mendapat nikmat materi, sebenarnya dia mendapat nikmat yang immateri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, jangan bosan-bosan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kira demikian, mari kita lihat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.